Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Guru Pembimbing Mata Pelajaran PAI serta teman-teman semua yang saya sayangi. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, dan semoga kita terlindungi di masa pandemi COVID-19 2020 ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan semoga kita diberi syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semenjak kita dalam kandungan ibu sampai kita lahir dan sampai hari akhirat nantinya, surga ataupun neraka Allah yang namanya manusia tidak luput dari nikmat Allah. Kalaulah kita lihat di sekitar kita, betapa banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Di antaranya nikmat hidup, nikmat sehat, dan nikmat yang paling terbesar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kalaulah kita hitung semua nikmat Allah itu, niscaya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Ada salah satu cerita. Suatu ketika, Nabi Musa didatangi oleh orang miskin yang berpakaian compang-camping dan lusuh. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, doakanlah aku agar aku menjadi orang yang kaya raya." Nabi Musa pun tersenyum kemudian menjawab, "Wahai saudaraku, pandai-pandailah bersyukur." Orang tersebut terkejut dan berkata, "Bagaimana aku bisa bersyukur dengan keadaanku yang seperti ini?" Kemudian lelaki tersebut pergi dan meninggalkan Nabi Musa dengan perasaan yang kecewa. Di lain kesempatan, ada orang kaya yang mendatangi Nabi Musa dan berkata, "Wahai Nabi Allah, doakanlah aku agar aku menjadi orang miskin dan aku tidak terganggu oleh harta-hartaku." Kemudian Nabi Musa tersenyum dan menjawab, "Wahai saudaraku, berhentilah bersyukur." Orang tersebut kemudian menjawab, "Bagaimana aku berhenti bersyukur, sedangkan Allah telah memberikanku segalanya. Allah telah memberikanku mata yang dengannya aku dapat melihat. Allah memberikanku telinga yang dengannya aku dapat mendengar. Allah memberikanku tangan yang dengannya aku dapat bekerja. Allah memberikanku kaki yang dengannya aku dapat berjalan." Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, terjadi perubahan mencolok di antara keduanya. Si miskin yang tidak mau bersyukur menjadi semakin miskin, dan si kaya yang pandai bersyukur menjadi semakin kaya. Seperti yang dikatakan dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambah nikmatmu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, niscaya azabku sangat pedih. Saudara yang dirahmati Allah, orang yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah janjikan akan ditambahkan kembali nikmatnya. Maka setelah kata Alhamdulillahirabbil alamin, maka dituangkan kembali kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Siapa yang syukur atas nikmatku, maka Rahman dan Rahim akan ditambahkan kembali. Tapi jangan berbangga dulu, karena semua kenikmatan itu ujian. Semua akan ditanya, yang punya tetap Allah. Itu hanya titipan saja. Digunakan untuk kebaikan, yang punya tetap Allah. Yang punya disebut Malik. Setiap yang punya akan mengambil dan bertanya, harta benda kamu, kedudukan kamu, semuanya itu hanya bekal untuk meningkatkan bekal kamu di akhirat nanti. Bagaimana cara kami merawatnya ya Allah? Dengan ibadah. Iyyaka na'budu, jadikan semua titipan Allah itu sebagai ibadah. Kalau kita bisa melakukannya itu semua, maka Allah akan menjadikan pahala mengalir untuk kita. Dan setiap kita pasti punya kesulitan, maka Allah akan memudahkan kesulitan kita.
Dari beberapa uraian kalimat yang saya sampaikan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa semua kenikmatan itu berasal dari Allah dan kita tidak akan sanggup menghitungnya. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya harus pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah agar kita terhindar dari azabnya yang sangat pedih. Mungkin di luar sana banyak sekali orang yang tidak memiliki apa yang kita miliki, ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri apa yang kita punya sekarang. Demikianlah ceramah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.